Bang, asiknya bincang sehat bareng kita. Nah, sekarang aku ditemani oleh Dokter Gigi Dian dari Puskesmas Pulau Barat. Dokter Gigi Dian ini mau membahas tentang pentingnya sikat gigi pada anak ya. Iya, Nah, kenapa sih sikat gigi itu penting pada anak? Akan dijelaskan oleh dokter cantik di sebelah kita. Silakan, Dok. Iya. Halo, saya Dokter Gigi Dian. Saya ini Dokter Gigi Puskesmas Pulau Merak. Nah, kali ini kita ngebahas tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi untuk anak ya. Iya. Dimulai dari sikat gigi ya. Iya. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangat mudah. Cukup dengan sikat gigi sebenarnya yang paling simpelnya itu, tapi itu saja tidak cukup. Maka dari itu kita perlu ngebina dari saat kita masih kecil. Nah, gitu. Masih kecil itu kira-kira umur berapa, Dok? Sebenarnya untuk menjaga kesehatan gigi itu nggak hanya gigi aja ya. Jadi kita lingkup yang ada di dalam mulut kita semuanya. Jadi kita sebut gigi dan mulut. Jadi sebelum kita ada gigi pun kita harus sudah dikenalkan semenjak kita baru lahir sebenarnya. Nah, kita kan ketika baru lahir nih belum punya gigi, tapi itu sudah sangat penting untuk seorang ibunya membersihkan mulut anaknya setelah setiap habis menyusu. Jadi supaya itu pertama adalah untuk selain untuk membersihkan ya sisa-sisa susu yang ada di mulut anak, terus juga untuk ini membiasakan saraf-saraf yang ada di mulut. Jadi sensori yang ada di mulut itu harus dibiasakan juga, dikenalkan juga. Untuk apa? Supaya anak itu nanti udah terbiasa gitu. Nanti ketika dia udah tumbuh gigi, kan kita mulai kenalkan tuh dengan sikat gigi. Dia udah merasa nggak asing dengan benda yang masuk ke dalam mulut gitu. Jadi nggak nolak-nolak ya, Dok ya? Iya, termasuk saat makan juga. Nanti kan dia belajar makan tuh. Pasti ketika anak pertama kali makan kan ketika masuk suatu makanan ke mulut yang biasanya dia cair, sekarang agak padat nih. Nah, itu kan suka agak muntah dulu anak ya, ada penolakan. Nah, itu karena memang sensorinya belum terbiasa gitu. Jadi selain untuk tujuan membersihkan, ada maksud juga untuk membiasakan lapisan di mulutnya ini terbiasa dengan benda yang masuk ke mulut gitu. Jadi jangan sampai dia menolak gitu. Tapi kalau buat ngebersihin sekitar mulut itu gimana buat anak bayi yang masih newborn gitu? Anak bayi kan biasanya pada bingung tuh. Iya, betul. Jadi tipsnya adalah yang paling gampang aja, kita kan kalau di rumah ketika kita punya bayi pasti ada waslap ya. Iya. Kita punya waslap yang kita pakai buat ngebersihin badan anak. Itu juga boleh handuk kecil dibasahi dengan air hangat, kita bersihkan mulutnya, gusinya, daerah dekat pipinya, dielap tuh udah. Tapi catatan harus bersih ya, harus bersih, dikasih air hangat, maksudnya untuk mematikan bakterinya juga, baru nanti dibersihkan gitu. Ada juga yang kalau sekarang kan banyak ya di marketplace, di online shop, itu banyak macamnya cara ngebersihin gigi anak. Ada yang bentuknya kayak tisu basah. Pakai tisu basah gitu nggak apa-apa, Dok? Jadi beda, ada yang tisu basah untuk gusi. Nah itu dia bilang ada kandungan silitolnya. Itu juga boleh gitu selama sudah ada penelitiannya bahwa itu aman ya. Kan itu udah banyak yang jual juga ya. Kalau misalkan buka marketplace itu ada yang khusus untuk gusi, yang memang untuk gigi anak, untuk membersihkan mulut anak yang masih bayi, itu ada. Terus bisa juga pakai, ada kan yang silikon itu ya. Iya, silikon yang kita masukin ya. Jarinya masukin ke itunya, sikat giginya gitu. Iya, yang dari silikon itu juga boleh ya selama masih aman dan bersih gitu. Kita juga harus hati-hati, namanya mulut anak bayi kan kecil ya. Hati-hati jangan sampai terlalu dalam juga. Pelan-pelan aja yang lembut dan jangan melukai juga bagian lidahnya, gusinya itu kan pelan-pelan aja gitu. Namanya juga itu kan masih makanan cair ya, masih cair juga. Yang penting mah bersih aja gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak gerakan harus kanan kiri karena belum ada giginya juga ya. Iya, jadi cukup diusap aja sebenarnya, diusap lembut gitu tuh nih, diusap aja. Gitu. Diusap
aja gitu lidahnya, gusinya. Nah jadi kalau kita pakai misalkan ada kasa yang biasa kita pakai buat perban itu juga boleh gitu. Jadi kasanya itu kita lipat, dililitkan di gulung, jari tangan ibunya. di jari tangan ibunya, terus kita bersihkan aja gusinya, dielap-elap, diseka gini aja, selewat juga cukup, asal dibasahin air hangat kan gitu, asal dia basah, terus udah selesai. Gak usah sampai yang kuat-kuat banget ya, kasihan kan ya Iya, bayinya. Iya. Nah itu tips untuk ibu-ibu yang baru mempunyai anak, bingung gimana caranya ngebersihin gigi mulut pada bayinya. Kan bayi belum ada tumbuh gigi itu, jadi cukup dibersihkan di bagian area mulut, gusi dengan menggunakan apa tadi dok? Kasa boleh, bisa Kasa, handuk lembut, iya bisa handuk kecil yang lembut ya, terus bisa dengan apa tadi yang silikon itu sikat gigi kecil yang silikon boleh, yang silikonnya juga kan lembut ya. Yang penting bersih ya, medianya bersih, tangan ibunya bersih gitu. Nah tadi kan untuk bayi udah nih, sekarang untuk anak-anak yang harus kita ajarkan cara sikat gigi yang benar, kapan waktunya dok, terus medianya apa gitu yang bagus untuk anak-anak. Kalau anak-anak nih memang kalau dia sudah tumbuh gigi pertama biasanya umur 6 bulan ya, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, ya rata-rata 6 bulan lah, ada juga yang lebih lambat, kan biasanya gigi bawah dulu, kita harus sudah mengenalkan cara sikat gigi gitu. Terus cara sikat giginya gimana? Ya pastinya sama orang tuanya dulu ya, jangan biarkan anak-anak itu nyikat sendiri, tapi kita kalau dianya udah mau megang ya nggak apa-apa, kita pilih sikat gigi yang memang membuat anak itu tertarik untuk sikat gigi gitu kan. Sekarang banyak sikat gigi anak-anak kan, dan untuk beberapa merek tertentu juga udah ada tuh yang membedakan berdasarkan umur, misalnya umur 0 tahun gitu kan ada sikat giginya, ada yang sampai 2 tahun, 4 tahun itu udah bisa dicari sih sebenarnya jenis-jenis sikat giginya, ukurannya gitu, jadi yang pas dengan genggaman anak itu gitu. Nggak apa-apa, kita biasanya kita bantu dulu ya, tapi sudah kita mulai kenalkan gitu biar dia juga seneng. Jadi kalau untuk sikat gigi itu bukan kita ngasih perintah atau apa, tapi pembiasaan gitu. Kalau kita mau anak kita senang sikat gigi, mau dibersihkan giginya, itu lebih ke pembiasaan. Jadi diajakin sama kitanya juga nyontohin ya kita dok juga ya. boleh nyontohin kalau dia udah ngerti kan. Tapi kalau biasanya 6 bulan tuh masih kita dulu, jadi memang anak itu kita peluk gitu, terus kita bersihin, yuk kita sikat gigi misalkan sebelum mau tidur gitu ya, yuk sikat gigi gitu kan, dibersihin ya giginya, kita bersihin lah gigi yang ada gitu, walaupun giginya belum lengkap gitu kan, kita bersihin gigi yang ada. Terus memang katanya kalau untuk pemilihan pasta gigi ya boleh apa sih yang sudah berfluoride, cuma kita juga baca aja ya kandungannya gitu, kalau bisa mah yang memang untuk anak-anak gitu ya. Si pasta gigi sebenarnya sudah boleh dari sejak tumbuh gigi, tapi balik lagi ya, sebenarnya nggak begitu wajib sih. Ada yang takut tertelan kan, takut tertelan, jadi pertama-tama nggak pakai pasta gigi juga nggak apa-apa gitu, takutnya anak masih tersedak atau apa kalau masih 6 bulan makan si bayi-bayi gitu ya dok ya. Iya gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah mulai bisa berkumur, kira-kira umur 1 tahun 2 tahun, baru deh boleh gitu dicoba pakai pasta gigi yang berfluoride, asalkan memang dia udah seneng dulu ya, mau dulu dia, yuk sikat gigi yuk gitu. Terus caranya juga supaya anak itu mau, banyak ya caranya sekarang kan, ada lagu-lagu sikat gigi gitu tuh ya. Mungkin kita juga bisa sambil nyanyi gitu, biasanya anak-anak seneng mau mempraktekkan gitu, atau sambil dipraktekin bareng orang tua juga bisa. Sama-sama ya. Sama-sama, iya. Terus kalau udah agak gedean biasanya dia pengen sendiri nih. Udah mulai pengen megang sendiri. Nah, tapi habis itu kita juga harus tetap membersihkan lagi orang tua, karena anak-anak yang pastinya nggak maksimal ya. Dia mungkin selewat doang. Mungkin habis dia selesai
kita cek lagi, coba lihat giginya gitu. Sini sekarang giliran mama ya gitu. Ya udah kita bersihin lagi. Oh gitu dok. Terus kalau yang udah anak 1 sampai 2 tahun ini mulai kapan membiasakan sikat giginya? Mungkin mulai pas bangun tidur atau pas mau tidur, waktu yang tepatnya itu kapan? Kalau sikat gigi yang paling utama itu pagi dan malam. Paginya itu habis makan, jadi setelah sarapan. Jadi bukan pas baru bangun tidur ya? Pas baru bangun tidur, enggak. Jadi biarkan aja dia minum air, sarapan. Terus setelah sarapan baru sikat gigi. Nah, kedua yaitu sebelum tidur. Jadi kan ada orang tua yang membiarkan anaknya tidur itu sambil nyusu ya. Itu sebenarnya harusnya ya nggak baik lah, karena bisa membuat gigi juga cepat berlubang. Apalagi kalau sering lihat anak-anak yang giginya hitam-hitam bagian gigi depan atas tuh. Nah itu biasanya dikarenakan dia minum susu saat mau tidur pakai dot. Jadi gigi yang rusak gigi atas duluan. Nah bagusnya sih dibiasakan ya bahwa pas mau tidur tuh jangan dikasih dot, biarin aja dia itu lepas dot, terus habis itu sikat gigi dan tidur. Itu juga kan sebenarnya untuk pembelajaran kan ya, pasti berat ya awal-awal ya, karena pasti berat. Anak-anak itu kalau mau tidur kena dot karena udah dari bayinya ya dok ya. Dari bayi. Kalau masih nenen sih, kalau masih dia menyusui ASI sih ASI nggak semerusak itu ke gigi ya. Kalau susu botol iya dia kan lebih lengket ya, jadi dan juga lebih asam kalau dibiarkan lama di gigi, jadi lebih merusak. Kalau ASI kalau sampai 2 tahun nggak begitu merusak sih sebenarnya, cuman yang dot itu yang lebih merusak, jadi dia nempel di gigi semalaman, lebih cepat asamnya, jadi cepat rusak kalau gigi anak itu. Dan kita juga kan nantinya kalau kita kasih belajar bahwa tidur itu jangan ngedot, buat dia ini juga apa namanya sleep training ya, jadi jangan kebiasaan gitu, karena kan ada yang susah juga melepas dot. Ketika udah selesai ASI minum dot, ngelepas dot itu lebih susah, sampai ada yang 4 tahun ya. Iya kan, biar jadi pembiasaan juga. Nah sekarang caranya gimana sikat gigi yang benar nih akan dipraktekkan oleh si siapa namanya dok? Namanya si hiu nih, kayak gambar hiu. Iya, ini baby shark ya kalau kata anak-anak di sini. Iya, cara sikat giginya yang betul sebenarnya simple. Kita kan di sini ada gusi dan ini ada gigi. Cara sikat giginya yaitu dari bagian gusi ke gigi. Nah, bagian gusi ke gigi. Jadi kita kan ada berapa permukaan gigi nih. Nah, dari sini ke sini itu semua harus tersikat semua. Pertama, bagian luar dulu ya, dari gusi ke gigi, dan gerakannya seperti menyapu gitu nih. Kalau di anak-anak lebih simpel, kita kasih taunya agak membulat gini kan, seperti lingkaran gitu. Tapi sebenarnya gerakannya begini. Jadi kalau secara teori kita tuh harus membentuk sudut 45 derajat sama antara sikat gigi dan juga giginya gitu. Tapi kan secara praktek susah kan. Jadi yang penting dari gusi ke gigi gitu. Jadi nggak ada yang begini lagi nih. Nah yang ini juga merusak gigi nih sebenarnya. Jadi kita kayak gini ya, dari belakang ke depan semua permukaan gigi, terus gantian sebelahnya lagi. Jadi kanan, depan, kiri, atas, bawah ya. Bawah juga sama berarti kayak gini. Tuh dari bawah angkat gitu. Iya gitu. Terus kita buka bagian dalamnya juga, jangan lupa di bagian sini. Di bagian sini ya. Oh iya. Nih dari gusi. Sembunyi ya itu. Iya, dari gusi ke gigi. Jadi sama bagian sini juga. Nah, lalu bagian bawahnya juga jangan lupa. Ini nih yang suka terlewatkan, sisa-sisa di sini. Sama di sini juga. Terus bagian kunyah deh terakhir. Bagian kunyah tuh apa? Nah pastinya di sini nih. Dari sini dari belakang ke depan kayak gini nih. Terus bagian sini juga. Kanan kiri ya. Nah terakhir sikat lidahnya. Jadi lidah juga harus disikat ya. Boleh dengan sikat gigi seperti ini, disikat aja 1 kali set pelan-pelan. Boleh ya dok ya pakai sikat gigi kayak gitu? Boleh. Ada juga yang sikat giginya di belakangnya sini ada gerigi-geriginya.
boleh pakai belakang kepala sikatnya set gitu. Oh. Ada juga sikat lidah, bisa dicari di supermarket atau Indomaret gitu ya. Ada sikat lidah di situ, boleh pakai. Nah, pelan aja sekali, habis itu berkumur gitu. Kumur ya, kumurnya dikeluarin nih, jangan ditelan. Takutnya kelewatan, ketelan. Nah, itu tips trik dari dokter gigi Dian terkait sikat gigi pada anak. Ya. Nah, semoga teman-teman semua bisa praktekkan ya di rumah buat anak-anaknya, ponakannya, temennya masih kecil-kecilnya gitu. Semoga bisa mendapatkan ilmu dan wawasan dari podcast kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.